our mission spotlight comes from Asia Pacific International University, or AIU. Our very own Southeast Asia Union mission-operated Adventist University located in Thailand. Spread over 2 campuses, over 900 students from 32 countries are pursuing university degrees. 75% of them come from SAUM territory. Although AIU is serving primarily as a higher education institution, it is also an incredible training ground for young people to develop important life facets, physically, socially, and most importantly, spiritually. This supports the holistic education that we as Adventists believe in. As Thai institutions suffer drops in enrollment due to declining birth rates in the last 20 years, and the cost of developing infrastructure and replacing equipment pose a real challenge, AIU does face some trials. In addition, many students face financial struggles, which prove to be a challenge to continuing their education at AIU. Your support to AIU by sending students, giving donations and offerings, and prayers will help our school to continue operating as an Adventist higher education institution in our territory. Thank you for supporting Adventist education with your mission offering. Selamat Hari Sabat, bertemu kembali dalam siaran kebaktian Hari Sabat beribadah bersama yang dibawakan khas oleh Hope Media Sabah. Saya berharap agar Anda semua berada dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari kita mulaikan kebaktian kita dengan doa. Bapa kami di surga, segala pujian hanya ditujukan kepada Tuhan. Kami datang bersyukur atas berkat-berkat perlindungan dan kasih Tuhan sepanjang 6 hari dalam pekerjaan. Saat ini kami naikkan pujian kepada Tuhan dengan lagu-lagu, dan berkatilah saudari Dedri Cassandra yang akan memimpin puji-pujian. Biarlah kami dapat membuka mulut dan hati kami untuk memuji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian yang akan dipimpin oleh saudari Dedri Cassandra Mel Pren. Tuhan memberkati, dan mari kita memuji Tuhan. Di dalam dunia ini banyak sangat pencobaan yang kita hadapi, sehingga kekuatan kita sendiri tidak dapat mengalahkan dosa. Tetapi pada Al-Masih adalah kuasa, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Kita nyanyikan LPMI 165, Percaya yang Menang. Percaya
menang, percaya yang menang, ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh umat Tuhan dulu dari kita, pegang teguh pengharapan lantaran percaya. Meski tajam panas setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan. Asalkan percaya, percaya yang menang, percaya yang menang, ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Semua orang yang menang dapat jubah putih, namanya selalu di depan Al-Masih yang suci. Nyalakanlah percayamu dan beranikan hati, haraplah pada Al-Masih yang patut dipuji. Percaya yang menang, percaya yang menang, ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Saudara dan saudari, mencari dan menolong orang yang sesat dalam kegelapan hidup adalah kewajiban kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membawa mereka kepada juru selamat kita, yaitu Yesus. LPMI 147, tolonglah yang sesat. Tolonglah yang sesat dan hampir mati, lepaskanlah dari dosa cepat. Pujuk yang berdosa, angkat yang letih, bawalah kepada juru selamat. Carilah yang sesat dalam kegelapan, Yesus penuh rahmat mau selamatkan. Yesus menantikan yang mau bertobat dan yang mau tinggalkan kejahatan. Dengar panggilannya yang penuh rahmat, dengarlah dan engkau diampunkan. Carilah yang sesat dalam kegelapan, Yesus penuh rahmat mau selamatkan. Menolong yang sesat kewajibanmu, Tuhan berikan kekuatan padamu. Carilah yang sesat di sekitarmu, bawalah kepada juru selamat. Carilah yang sesat dalam kegelapan, Yesus penuh rahmat mau selamatkan. There is one thing that may be just as important as your tithe and your promise: your envelope. Yep, the virtual or regular envelope in which you inform your tithe and promise. You may think this is a strange affirmation, but stay with me. While some church members prefer to remain anonymous regarding how much they give to church, filling out your regular or virtual envelope is crucial for two reasons. First, no envelope means no receipt. The Adventist Church operates a worldwide, reliable auditing system in which receipts are a very important part of the church's accountability. So, if you do not expect a receipt, which is your right, how can the auditors check if the tithe funds are being handled as intended? Second, the 10% you are planning to give as tithe may not be considered tithe unless you provide that information in the envelope.
As you know, the amount you are planning to give as tithe will only be considered God's tithe if it is given according to His directions, if it is the right percentage, exactly 10% of your income or increase, if it is brought to the right place, the biblical storehouse, and if it is applied according to God's specific direction, exclusively for the support of the approved ministry. But if you don't stipulate on the envelope that what you are delivering is God's tithe, the church's treasurer may record it differently, delivering it to another destination, one not intended by God. It would then no longer be tithe. Now, as you return your tithe and give your promise, remember those 3 important points. First, bring them to the place established by God, which is His storehouse. Then, remember to also include your personal information on the virtual or regular envelope, entitling yourself to receiving a receipt. Finally, remember also to identify in the envelope what is God's tithe and what is your offering, assuring that the funds will reach the correct destination, one that was established by the Lord. May we put our desires last and God first. Selamat Hari Sabat kepada semua yang berbakti pada Sabat pertama bulan Agustus ini. Kita tidak sadari masa begitu cepat berjalan. Pada Sabat ini saya ingin berkongsi pelajaran yang telah membangunkan saya serta mengubah pandangan saya mengenai persoalan siapakah Tuhan itu. Saudara dan saudari, dalam Tuhan tajuk pelajaran saya pada Sabat ini yaitu mengenal Allah. Allah adalah kasih. Inti utama kita ialah terdapat di dalam ayat Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dan saudari, kalau kita melihat ayat ini mungkin satu pertanyaan yang kita boleh tanyakan. Apakah doktrin itu baik atau jahat? Memang tidak dapat dipersoalkan lagi. Semuanya ada dalam Alkitab, diilhamkan oleh Tuhan. Tapi pada Sabat ini saya akan membawa kita kepada satu titik pandangan yang lain. Sekiranya kita memelihara hari Sabat dengan tidak bekerja, bolehkah ia berlaku di mana kita bukan melihara hari Sabat dengan tidak bekerja, tapi Anda memelihara Sabat dengan bergaul dengan Tuhan? Apakah ia berlaku apabila kita pergi ke gereja atau berbakti di rumah dan tidak bekerja, tetapi kita tidak pernah bergaul atau mengenal Tuhan dalam perbaktian kita? Bagaimana dengan reformasi kesehatan? Adakah Anda berpendapat bahwa produk makanan buatan itu baik? Berapa kerapkah kita makan es krim soya, tofu, soya hamburger, gluten, dan sebagainya? Bolehkah terjadi bahwa kita pikir apa yang kita lakukan itu benar, tetapi sebenarnya kita lakukan yang salah? Contoh lain yang kita boleh pikirkan mengenai kebaktian yang saya katakan tadi, sepatutnya kita bersama Tuhan. Adakah kehadiran Tuhan di dalam perbaktian kita, ataupun kita tidak dapat mengenal Tuhan dalam perbaktian kita? Kalau orang bertanya, apakah kepercayaan Anda? Mungkin kita jawab 28 dasar kepercayaan. Apakah sebenarnya kebenaran itu? Di dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes 14:16, apakah pusat semuanya kebenaran tersebut? Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Dan dia juga mengatakan, akulah jalan dan hidup. Saudara dan saudari, apabila Yohanes berkata juga di dalam bukunya, Yohanes 5:39 hingga 40, dia berkata kepada orang Farisi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci yang menyaksikan tentang aku. Nah, saudara dan saudari, salahkah menyelidiki Alkitab?
Tentu tidak. Salahkah menyelidiki Alkitab? Memang tidak, sebab menyelidiki Alkitab itu sangat penting. Tetapi ayat 40 mengatakan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara dan saudari, apakah maksud Yesus di dalam ayat tersebut? Apakah kita mengenal Yesus sebenarnya? Kenapa kita tidak mau datang kepada Dia? Nah, saudara dan saudari, pertanyaan yang seterusnya yang kita boleh fikirkan di dalam pelajaran pada sahabat ini ialah bagaimana kita tidak tersekat dengan kesilapan kepercayaan dan tidak terlepas dari roh kebenaran. Berapa banyak kali kita mendengar khutbah, sering kali kita mendengar dari internet, di mana saja kita berada, pelajaran-pelajaran, dan kita mempunyai dasar kepercayaan yang benar, tetapi kita masih lagi belum berubah, masih berhati lama, pergumulan lama yang sama, kebimbangan dan keraguan-raguan yang sama, ketidakpercayaan yang sama. Bagaimana kita jelaskan ini? Mari kita lihat Petrus sebagai pandangan yang lebih luas mengenai tajuk kita pada sabat ini. Dalam Kisah 2 ayat 14 dan 41, Petrus berkhutbah dan Petrus percaya doktrin dan dia berkhutbah dan ribuan orang yang telah dibaptis. Mana satukah dari 28 doktrin yang dia telah khutbah? Saudara dan saudari, apakah dia berkhutbah tentang Sabat? Apakah dia berkhutbah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Tentang Ka'bah? Saudara dan saudari, khutbah Petrus ialah Yesus ialah Tuhan Allah. Kamu telah menyalibkan Dia, jadi kamu perlu kembali kepada Dia untuk keselamatan Anda. Itu saja, begitu ringkas. Tetapi ramai orang yang sudah mengenal Yesus dari khutbah dia. Saudara dan saudari, dapatkah Anda tangkap titik pandangan yang disebut tadi? Sekiranya Anda mempunyai doktrin itu dan kamu tidak dapat memperoleh Tuhan atau Tuhan atas doktrin tersebut, maka doktrin itu tidak dapat mengubahkan Anda. Kita perlukan doktrin itu, memang sangat penting, tetapi Tuhan atas doktrin itu yang mengubahkan hati kita. Mari kita mulakan untuk mengenal Tuhan. Pelajaran mengenal Tuhan. Kembali kepada Alkitab, dalam pasal pertama di dalam buku Kejadian, ayat yang pertama, di sana mengatakan pada mulanya Allah. Dengan pengetahuan yang cetek mengenai Ibrani, saya dapati bahwa ada terjemahan yang berbeza sedikit daripada yang selalu disebut-sebut di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Di sana mengatakan Rishaith Elohim. Saya pun kurang pasti apa sebutannya, tetapi bila dianalisa kita lihat bahwa dia diterjemah seperti ketua pertama, seperti dia ada yang pertama sebelum perkara lain terlebih dahulu. Bermakna kita boleh melihat di sini bahwa sebelum yang lain adalah Tuhan dan seharusnya menjadi Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya ciptaan, tetapi sebelum yang lain Tuhan harus menjadi yang pertama. Tuhan ada sebelum benda-benda lain ataupun bahagian lain di apa yang ada di bumi ini ada. Saudara dan saudari, kalau kita katakan Elohim dalam tata bahasa Ibrani, ianya majmuk, bermakna bukan Tuhan tetapi ketuhanan. Ketuhanan seharusnya menjadi pusat utama di dalam kebenaran tersebut. Jadi
sekiranya kita tiada Tuhan ini, kita tiada nilai. Kita sering kali ingat bila kita pelihara Sabat, tahu tentang nubuatan, dan juga makan makanan yang betul, kita rasa benar. Tetapi Tuhan mengatakan, saya tidak kenal kamu. Kamu tidak kenal saya tidak kenal kamu. Apakah Allah itu sebenarnya? Kalau saya katakan Tuhan itu pen atau kuda, apa kamu pikir? Apa pandangan Anda? Di mana kita letakkan dia dalam gambar ataupun dalam pandangan gambaran kita? Bagaimanakah kita jelaskan ini? Bolehkah kita jelaskan? Bila kita fahami diri kita, kita mempunyai pikiran yang terhad. Jadi bagaimanakah pikiran yang terhad ini menjelaskan atau memahami Tuhan yang tidak terhad? Coba kita fahami ini. Dialah Alfa dan Omega, dikatakan dalam buku Wahyu. Dia awal dan terakhir. Bukankah kita mengetahui semua ini? Bolehkah kita terima ini? Saudara dan saudari, Roh Nubuat telah menjelaskan kepada kita. Ellen G. White dalam tulisan buku pendidikan 169 perenggan yang pertama mengatakan tidak ada akal yang dapat memahami watak atau karya-karya yang tidak terbatas. Kita tidak dapat dengan mencari tahu Tuhan untuk mengingat yang paling kuat dan paling berbudaya, serta yang paling lemah dan paling tidak tahu. Makhluk suci itu harus tetap berpakaian misteri. Saudara dan saudari, misteri dikatakan di sana. Tetapi walaupun awan dan kegelapan mengelilingi dia, kebenaran dan penghakiman adalah landasan taktahnya. Saudara dan saudari, kita lihat sejauh ini kita dapat memahami hubungannya dengan kita untuk melihat belas kasihan tanpa batas yang disatukan dengan kekuatan yang tidak terbatas. Kita dapat memahami seberapa banyak tujuannya sebagaimana kita mampu memahami, dan di luar ini kita masih boleh mempercayai tangan yang maha kuasa, hati yang penuh dengan kasih. Inilah Roh Nubuat telah jelaskan kepada kita. Dia penuh dengan kasih. Saudara dan saudari, apabila saya membaca, mempelajari mengenal Tuhan ini, seolah-olah kita ini, bila kita membuat satu percobaan untuk menjelaskan Tuhan yang begitu besar, yang mencipta alam semesta, suatu keadaan, yaitu merupakan satu kesalahan kita. Karena kita membuatkan Allah itu begitu kecil dan terhad. Seperti kita menyembah setan. Kenapa? Sebab setan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan dia membuat Tuhan itu kecil dan terhad. Disitulah apabila kita melihat Tuhan itu kecil, iman kita, kepercayaan kita pun hilang. Saudara dan saudari, itulah kerja setan. Apakah Musa mengenal Tuhan? Bagaimana dengan Musa? Keluaran 33, 18 hingga 23. Dia mengatakan kepada kita, tunjukkan kepada saya kemuliaan-Mu. Musa pernah bertanya sedemikian. Apakah jawaban Tuhan? Dalam ayat yang 20, Tuhan menjawab, tiada manusia yang dapat memandang wajahku. Tuhan itu penuh belas kasihan. Saudara dan saudara, dia tunjukkan sifat-sifat, dia tunjukkan, kita panggil dalam bahasa lain, karakter. Karakter dalam bahasa Inggris. Tabiat sifat Tuhan itu. Bagaimana dia tunjukkan kepada Musa, begitu juga dia tunjukkan kepada kita. Saudara dan saudari, lihat lebih lanjut lagi. Kenapa Tuhan benci berhala? Kita lihat, dia mau kita menyembah dia saja. Berhala sebenarnya bukan yang sebenar. Nah, inilah angkara setan.
Bila kita buat gambaran dan coba menerangkan Tuhan adalah yang kita boleh jelaskan, nah ini adalah satu tanggapan kita yang dikatakan di sini suatu yang kelihatan suatu yang tidak betul. Kenapa? Karena berhala, apabila kita menyembah berhala, kita meletakkan Tuhan yang berkekalan dan misteri ini menjadi lebih kecil dan terhad. Meletakkan Tuhan yang tidak boleh dibandingkan kepada yang boleh dibandingkan dengan sesuatu. Meletakkan Dia yang tidak boleh dibayangkan kepada yang boleh dibayangkan. Meletakkan Dia yang kekal kepada yang tidak kekal. Meletakkan Dia yang tidak terhad kepada yang terhad. Setan mau kita pekecilkan dan merendahkan Tuhan serta menghadkan Tuhan. Supaya kita tidak percaya dan beriman kepada Dia. Inilah kadang-kadang dalam dunia bila kita menghadapi masalah, godaan dan sebagainya dalam dunia zaman masa sekarang ini. Kadang-kadang kita menghadkan Tuhan. Tuhan yang begitu besar, penuh kasih. Tetapi kadang-kadang pikiran kita begitu sempit. Kenapa Tuhan tidak membantu saya? Siapa Tuhan itu? Saudara dan saudari, ini adalah angkara setan. Oleh itu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang sebenar untuk manusia, apa yang terjadi? Tuhan mengutus Yesus dalam bentuk manusia. Yesus tidak datang ke dunia untuk menyatakan bentuk Tuhan, keadaan Tuhan, kuasa atau kekekalan Tuhan. Yesus tidak menunjukkan unsur atau tubuh Tuhan, tetapi karakter ataupun sifat karakter Tuhan Yesus. Karakter Tuhan. Inilah yang paling penting dalam seluruh Alkitab. Sangat diperlukan, saudara dan saudari. Dalam bahasa Greek, kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8, dalam bahasa Greek yang mengatakan Tuhan itu kasih. Dan itu adalah kata nama. Kata nama tertentu bagi Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh dari pengertian minda kita. Untuk melihat kasihnya adalah kekuatan paling kuat di dalam alam semesta. Itulah doktrin tunggal yang dapat mengubah dan menyelamatkan kita semua. Bila kita ke gereja dan tidak tahu kasih Allah, tiada nilai perbaktian kita, saudara dan saudari. Bila kita belajar Alkitab dan tidak mendapat kasih Allah, tiada juga nilai pembelajaran kita. Menurut psikologi, seorang anak yang selalu dikasihi merasakan dia selamat. Allah adalah kasih dan sentiasa mengasihi kita. Orang yang tidak ada pengalaman kasih dan kemurahan Allah akan memagari sekelilingnya dengan banyak peraturan-peraturan untuk merasa selamat. Untuk mereka, maksud saya di sini, untuk mereka rasa selamat. Sebenarnya peraturan itu bukan jahat, tetapi bila kita mengenal kasih Allah, segala peraturan dan doktrin akan mengikuti secara semula jadi tanpa kerja usaha manusia. Anda tidak bergumul memelihara hari Sabat, Anda seronok melakukan itu sebab Anda mengalami kasih Tuhan. Kita suka belajar Alkitab sebab kita mengasihi Tuhan. Semua doktrin kita haruslah bersambung dengan pusatnya, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14:15 mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 17 ayat 3 juga mengatakan, inilah hidup kekal, yaitu mereka mengenalmu sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang kau utus. Matius 7 ayat 7 mengatakan,
Carilah maka kamu akan mendapat. Saudara dan saudari, Allah akan membiarkan dirinya ditemui. Ia tidak berkata dalam ayat di sini mengatakan Anda akan temui keadaannya, bentuknya atau tubuhnya. Sebenarnya semakin kita cari Tuhan, semakin kita membiarkan kita mengerti kasih-Nya. Semakin kita mengerti kasih-Nya, semakin Anda mendapat iman, damai dan keyakinan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dekat untuk menemui Tuhan dan terus mencari Dia dalam hidup kita. Jadi saudara dan saudari, jika kita ragu-ragu, ini bermakna kita tidak mengerti kasih-Nya. Saudara dan saudari, kenapa semua ini penting untuk difikirkan? Kenapa penting bagi kita untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah yang kasih itu? Nah, lihat. Satan telah lalai mewakili sifat dan tabiat Tuhan. Dan Satan bekerja di dunia sekarang. Ellen G. White dalam tulisannya dalam Science of the Times 8 Oktober 1894. Dia mengatakan Satan telah kehilangan kekuatan dan kemuliaan yang diturunkannya. Dan inilah kerja Satan, yaitu dia mau menggagalkan tujuan Allah dalam penciptaan manusia. Ia menimbulkan kesedihan dan kesedihan di surga. Inilah watak setan. Jadi perlu kita berubah sikap kita. Mengenali Tuhan, Tuhan yang sebenar. Yesus yang penuh kasih. Bukan saja Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita, tetapi juga datang untuk menunjukkan siapa Tuhan itu. Membiarkan Tuhan itu dikenali dan menyatakan sifat-sifat atau watak Tuhan. Ron Hubbard telah menekankan ini dalam Step to Christ ataupun langkah kepada Yesus, muka surat 11. Anak Allah itu datang dari surga untuk menyatakan Bapa di surga. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulan daripada semua yang kita dengar tadi, kita boleh katakan di sini, dan kita boleh dapat satu pelajaran. Sekiranya kita mengenal kasih Allah itu, kita tidak menghakimi orang lain, malah kita mengasihi mereka serta berdoa untuk mereka. Inilah sifat Tuhan. Sifat setan ialah selalu menghakimi orang sebagai pendakwah saudaranya. Itulah sifat dia. Mereka yang hilang bukan karena mereka berdosa, tetapi mereka menolak kasih Allah. Sebab kasih Allah itu boleh mengubah orang yang paling berdosa pun tanpa usaha manusia. Masalah bukan dari cebaran yang kita hadapi. Bukan dosa itu, tetapi ianya keinginan mau mengerti bahwa Tuhan itu adalah kasih. Keinginan dalam hidup Anda untuk mencari, mengenal kasih Tuhan. Sebab semakin kita mencari, mengenal kasih Allah, semakin kita dalam keselamatan. Itulah sebabnya kita tidak perlu pelajari bagaimana Dia selamatkan kita, bagaimana Dia mengatasi masalah kita, tetapi hanya kita perlu mencari pengertian bahwa Tuhan itu adalah kasih. Melihat penerangan Ron Hubbard dalam buku Yohanes tadi, Ellen G. White dalam buku Kisah Rasul-Rasul 470. Perenggan yang pertama, kita boleh lihat bagaimana kehidupan Yohanes bila dia menulis ayat tadi, Yohanes 14:16. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dalam hidup seorang murid ini, Yohanes sendiri, dia melihat tabiat gurunya Yesus Kristus. Sementara, kata di sana dalam tulisan ini, sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan merendahkan diri oleh wahyu itu. Dari hari ke hari berlawanan dengan rohnya sendiri yang keras, ia melihat kelemah lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran.
Kita lihat dari hari ke hari, kata dalam Roh Nubuat, hatinya tertarik kepada Kristus sampai ia melupakan dirinya sendiri karena kasih akan Tuhannya. Kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kerendahan, kekuatan dan kesabaran yang dilihatnya dalam hidup sehari-hari dari anak Allah memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan yang bercita-cita itu kepada kuasa Kristus yang mengubahkan, dan kasih ilahi mengerjakan di dalamnya suatu perubahan tabiat. Sehubungan dengan itu, dan selanjutnya Roh Nubuat memberikan kita penerangan dalam buku yang sama, 471, perenggan yang kedua, perubahan tabiat seperti itu dikatakan di sana, sebagaimana yang kelihatan dalam kehidupan Yohanes adalah selamanya sebagai hasil apa? Dalam Roh Nubuat mengatakan hasil persekutuan dengan Kristus. Boleh jadi ada kekurangan-kekurangan yang nyata dalam tabiat seorang, tetapi bila ia menjadi murid Kristus yang sejati, kuasa anugerah ilahi mengubahkan dan menyucikan dia. Memandang seperti dalam kaca kemuliaan Tuhan, ia diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai ia menjadi seperti dia yang disembah. Saudara dan saudari, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apabila kita mengenal Tuhan, kita fokus kepada sifat karakter Yesus yang penuh kasih. Apabila kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita tidak lagi sama seperti sifat setan yang selalu menjadi penghakim atau memperburuk-burukkan orang lain. Dan inilah evangelisasi yang sangat penting pada masa sekarang ini. Kita perlu Yesus, kita perlu hati kehidupan yang berubah sama seperti Yesus yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terpuji namamu yang maha kuasa, maha pengasih. Walaupun kami tidak dapat mengenalmu secara sempurna, tetapi kami mengetahui melalui Yesus Kristus kehidupan sehariannya, kasih-Nya, kami dapat menyinarkan kasih itu menjadi pedoman kepada kami, menjadi kekuatan kepada kami bahwa Engkau satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam kehidupan kami mohon pada Tuhan agar kami dapat memperlihatkan kasih itu sama manusia sementara kami menunggu kedatangan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau melihat kami dan berkati kami, mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Ingatkanlah Nama Yesus LPMI 238.